Mawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati rahmatir rabbati tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hadirin jamaah pengajian malam Kamis yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bahasan pertama kita akan bahas yaitu tentang tasawuf ya, kitab Nasaiul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bab yang bangsa dua-dua. Di dalam ini bab musannif akan membagi-bagi tentang penjelasan dengan rumusan dua-dua. Wa fihi thalathuna mau'izatan. Pada bab yang dua-dua ini terdapat 30 nasihat. Arba'atu akhbarin, 4 berupa hadis. Wal baqi atharun, sisanya adalah perkataan para ulama, para sahabat. Maka di sini musannif menjelaskan wanani yang dimaksud dengan akhbar bil akhbari dengan akhbar atau khobar. Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhbar ini juga bisa disebut dengan ahadis atau hadis. Jadi khobar, akhbar, hadis, ahadis itu sama, yaitu adalah perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi daripada hadis secara panjang lebar yaitu adalah aqwal, af'al, sama takrirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan Nabi, tingkah laku atau pekerjaan Nabi, kemudian juga ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut hadis, sehingga bisa menjadi ketetapan hukum untuk umatnya. Wabil athari, dan sisanya adalah perkataan para ulama dan para sahabat, yang mana para sahabat ini pun berkata mengutip daripada perkataan Nabi atau menyimpulkan daripada gerak-gerik Nabi. Ya, jadi para sahabat, para ulama ini menetapkan hukum tidak sembarangan. Karena meskipun Nabi tidak mengatakan, dengan ijtihadnya para ulama bisa menyimpulkan beginilah hukum ya. Jadi sahabat satu beriman. Bagaimana seperti Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah, meskipun bertemu tidak dikatakan sahabat ya. Atau satu masa dengan Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu ya, Rasulullah masih hidup tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat, seperti ini ya. Ini satu masa dengan Rasulullah tetapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah, saking jauhnya ya, maka tidak dikatakan sahabat juga. Seperti itu. Nah, at-tabi'in adalah orang-orang yang berguru atau masanya yaitu setelah sahabat. Dari beberapa hadis yang berupa nasihat, paminhu ail pal maqalatul ula minal munabbihati. Maqalah yang pertama yaitu berupa peringatan yang dibentuk dua-dua ya, dua-dua Pak. Ini saya ingat kepada pendekar yang ada di Indonesia sampai difilmkan ya kan, meskipun hanya cerita, yaitu Wiro Sableng gitu, 212 gitu. Ingat saya masih kecil, itu ada filosofinya 212, dua yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah ciptakan dari jenis kalian yaitu berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih sayang ya. Itu adalah ayat pernikahan.
Allah ciptakan berpasang-pasangan, dua-dua, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri, ya, telinga dua, lubang hidung dua, bibir dua, kaki dua, tangan dua, dua-dua. Tapi yang menciptakan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, satu, dua, begitu. Nah, maka di sini musonif pun akan membagi dua-dua, begitu. Ya, nanti ada dua yang jelek, dua yang bagus, dua yang paling bagus, dua yang paling jelek, seperti itu, berlawan-lawanan. Yang pertama yaitu ruwiyah, hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khoslatani la syai'a, dua perkara tidak ada satupun afdolu yang lebih utama, yang lebih istimewa minhuma daripada keduanya. Jadi dua perkara itu paling afdol, paling utama. Sehingga apabila seseorang mempunyai dua perkara ini, maka dia termasuk orang yang paling afdol, yang paling utama di dunia ini. Gitu. Ketika seseorang mempunyai sifat dua perkara ini, maka tidak akan ada yang melebihi keafdolannya daripada orang tersebut. Sifat apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang hamba beriman pada Allah, maka nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dalam dirinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam hadis, andaikan itu kalimah la ilaha illallah ditimbang, satu timbangan neracanya itu berisikan tulisan kalimah la ilaha illallah, yang satu lagi adalah dunia beserta isinya, maka akan lebih berat daripada tulisan la ilaha illallah. Seperti itu. Tapi kita jangan coba-coba, Pak, ya. Tetap meskipun sama batu, ya lebih berat batu kalau secara logika kita, ya. Ini karena secara kemuliaannya, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya la syafi'a illallah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Sehingga jangan berkeyakinan kepada selain Allah. La nafi'a illallah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Jangan berkeyakinan selain Allah memberikan manfaat. Meskipun ada, itu asbabnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa izin Allah manusia tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Ya, inilah maksud daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengeluarkan keyakinan dari dalam hati terhadap makhluk, memasukkan hanya keyakinan kepada Allah ke dalam hati. Itulah la ilaha illallah. Sehingga jangan dijadikan perusahaan kita sebagai Tuhan, jangan dijadikan toko kita sebagai Tuhan, jangan dijadikan kebun kita sebagai ilah. Karena la ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Maksudnya apa? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah maha besar, yang lain kecil. Waktu itu ketika di kebun, tinggalkan kebun, datangin yang besar. Kebun kecil, datangin yang besar. Ketika itu lagi di pasar, pasar kecil, datangin yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jangan sampai menjadikan ilah kepada selain Allah. Maksud daripada menjadikan ilah selain Allah itu apa? Menduakan Allah, ya, melebih besarkan daripada Allah. Lagi di kebun azan sampai waktu sholat habis, tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangi masjid atau musola di mana di situ tempat dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi menduakan Allah, ya. Itulah iman, iman yang hakikatul iman, hakikatnya iman yang jelas, yang nyata, bukan hanya di mulut, tetapi di hati dan benar-benar diaplikasikan dalam perbuatan. Ya, ketika orang mempunyai hakikatul iman, maka dirinya berharga. Ya, di sisi Allah, apalagi di para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dimuliakan oleh para malaikat. Ya, seorang manusia di hatinya ada keimanan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka hatinya bercahaya seperti intan mutiara.
yang berharga. Maka intan mutiara yang berharga tadi jangan sampai hilang cahayanya gara-gara perkara yang kotor. Seperti mana intan berlian tidak akan bercahaya kalau misalkan ketutup batu kerikil, ya, ketutup batu kerikil. Atau intan mutiara itu tidak akan kelihatan cahayanya ketika masuk ke comberan, ya, kemudian ke koyak dan sebagainya. Seperti itu. Artinya kalimah la ilaha illallah ini jangan kalah dengan perkara dunia yang tidak seberapa, ya. Jangan kalah keimanan ini dengan harta dunia, kebun, pasar, toko dan sebagainya. Wa naf'ulil muslimin, perkara yang kedua yang tidak akan ada yang mengungguli daripada perkara yang kedua ini, yaitu adalah bermanfaat bagi muslimin, orang-orang Islam, ya. Ketika seorang hamba mempunyai sifat manfaat untuk orang-orang Islam, apakah dia manfaatnya bil maqal dengan ucapan, awil jahi atau dengan pangkat, bil mali atau dengan harta, bil badani atau dengan badan, maka orang itu paling unggul di dunia ini, paling unggul, ya. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha, siapa orang yang subuh-subuh pagi-pagi layanwi adzulma, dia tidak niat untuk menzalimi ala ahadin kepada siapapun. Bangun tidur di hatinya niat, saya tidak akan menzalimi siapapun. Zalim itu apa? Zalim itu adalah wad'u syai'i fi mahali ghairihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zalim, ya. Ketika jualan tidak mengurangi timbangan, tidak berbohong, tidak mencelakakan orang Islam, ya, itulah namanya adil alias tidak zalim. Niat di waktu subuh tidak akan mengecewakan orang lain, terutama umat Islam, itu baru niat doang, gufirallahu majanah, maka dosanya diampuni, dosa yang lalu. Niat doang, niat itu Pak. Makanya insya Allah kita niat nih bangun tidur, ya, subuh-subuh, ya, niat dengan sebenar-benarnya diaplikasikan pada hari itu, ya. Hati-hati jangan sampai ada yang kecewa, jangan sampai ada yang kesinggung dan sebagainya. Baru niat doang, ya, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Wa ma asbaha yanwi nusratal mazlum, kemudian juga siapa orang yang pagi-pagi dia niat nusratal mazlum, akan menolong orang yang dizalimi. Saya niat nanti kalau ada yang dizalimi saya akan tolong, ya, niat seperti itu. Seperti mana yang zalimi, ya, di jalan ada yang dicuri, kejar tuh pencuri Pak, ya, tolong ke orang yang dicuri. Di jalan ada yang dipukuli, ya, yang dipukuli nggak salah, tolong, begitu. Bahkan yang dipukuli itu meskipun pencuri misalkan, tolong juga, gitu, ya, serahkan kepada yang berwenang, itu. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'i hajatil muslimi, yang ketiga waktu pagi, ya, dia niat akan memenuhi kebutuhan orang Islam. Kalau ada yang butuh duit, kalau ada yang butuh pinjaman, butuh beras, saya niat akan saya kasih. Itu Pak, baru niat doang. Kenyataannya di pagi hari nggak ada yang butuh, gitu. Tetangga nggak ada yang butuh, yang terdekat nggak ada lah, yang kita ketahui nggak ada. Apa padilahnya? Karena celahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka dia mendapatkan pahala seumpama pahala haji yang mabruroh, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini baru niat doang Pak. Kehebatan bagi hamba Allah, umat baginda Rasulullah,
yang baru niat saja untuk menolong orang lain, Allah ampuni dosanya, diberi pahala seperti haji yang mabrur, ya mabrurah. Wa qala alaihi salam, dan sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nas linnas, yaitu orang yang paling manfaat bagi orang lain. Paling manfaat, Pak. Itu tadi, kemanfaatan itu bukan saja dengan harta. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu bil maqol, dengan ucapan. Ya, seperti saya, mudah-mudahanlah manfaat begitu ya. Ngomong di sini ya kan. Kadang-kadang mah seperti radio butut pernah gitu ya, ngomong gitu, yang lain pada khusyuk, saking khusyuknya itu istilahnya kalau dilihat dari belakang nggak kelihatan kepalanya gitu ya. Tetap ya bil maqol, dengan ucapan. Kenapa? Karena ada yang hanya dengan ucapan bisanya, au bil jahi, kalau bisa dengan pangkat. Saya mah nasihatin orang bisa, boro-boro nasihatin orang, saya juga butuh nasihat gitu. Ngajarin ilmu, jangankan ngajarin orang lain, buat saya juga butuh ilmu. Bil jahi, saya mah punya pangkat saya RT RW ya kan. Maka bagaimana supaya manfaat kepangkatan itu? Tetangga kita rukun ya kan, ya itulah RT, tugasnya rukun tetangga. RW lebih luas lagi, biar rukun itu warga ya kan, biar manfaat. Saya mah ngomong ora bisa, pangkat ora ada, tapi alhamdulillah usaha mah gitu lancar begitu. Bil mali, dengan harta ya, tolong tetangga ya, kita punya harta lebih daripada nafkah anak istri, kasihkan pada tetangga yang butuh, saudara-saudara kita yang butuh. Saya mah ucapan ora bisa, ngenasehatin ora bisa, pangkat enggak ada, harta juga enggak punya, buat nafkah anak istri aja kurang begitu ya. Bagaimana saya supaya manfaat? Bil badan, dengan badan. Oh, kalau tenaga saya ada tenaga mah begitu ya, tolongin orang lain ya kan. Ada yang lagi membajak, kecapean, kita bajak tuh sawahnya ya kan, kebonnya bantuin. Ya, ngebangun masjid, ngebangun musola, nggak punya harta, tenaga kita Pak. Itu manfaat, justru itu manfaat bagi seluruh muslim jamaah di situ, yang mana tempat itu untuk pakai ibadah. Itu ya. Wa afdalul a'mal, paling utamanya, paling unggulnya amal atau perbuatan, idkhalus sururi, yaitu adalah memasukkan rasa gembira, ala qalbil mu'min, ke atas hatinya orang yang beriman. Jadikanlah diri kita Pak menggembirakan orang lain. Ini orang yang mempunyai perbuatan yang paling unggul. Afdol itu apa? Lebih utama, kasratus sawaban, lebih banyak pahalanya begitu. Senangin orang lain minimal dengan senyuman ya. Tersenyum juga itu termasuk sodakoh begitu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Senyummu di depan saudaramu bagimu adalah sedekah. Senyum gitu Pak. Senyum ya. Ya, ketika kita melemparkan atau memberikan senyuman pada orang lain pun akan senang, gembira di hatinya begitu. Minimalnya. Jadi ekspresi atau aplikasi daripada memasukkan rasa gembira kepada hati orang lain itu bermacam-macam. Ada dengan ucapan, ya, ada dengan tenaga seperti tadi itu, ada dengan pangkat, dengan harta dan sebagainya. Gitu. Jadikanlah diri kita menggembirakan orang lain. Ya turudu anhujuan. Ya, caranya apa ini tadi? Menghilangkan anhu dari orang beriman, juan rasa lapar. Ketika ada yang lapar, pengen makan, pengen minum, kita punya makanan atau minuman, kasihkan. Itu juga memasukkan rasa gembira. Au yakshifu anhu karban, atau memasukkan kegembiraan itu adalah menghilangkan
kesulitan. Ketika seorang punya kesulitan, kita tolong dengan makol, perkataan berupa nasihat atau jalan keluar. Saya mah harta mah ora ada, ya, nggak ada. Tenaga juga nggak ada, nggak bisa, saya nggak bisa tolong karena apa? Waktu saya juga banyak begitu. Saya punya ide nih, saya kasih saran aja nih ya. Ini. Kalau menurut saya untuk solusi Bapak nih begini, itu juga manfaat Pak, ya, manfaat itu, masya Allah luar biasa, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yaqdilahu dainan, ini yang lebih hebat nih, atau membayarkan hutangnya. Kenapa Pak murung begitu, ya kan? Saya lihat muka wajah Bapak itu, ya, terlihat goresan-goresan penderitaan gitu, ya. Saya lihat Bapak dari tadi mau maju ke depan aja mundur dulu ke belakang. Kenapa Pak? Lemes gitu. Kenapa lemes? Banyak hutang saya, di sana sekian, di situ sekian, tulisan itu kayak buah anggur ke bawah gitu, ini 2.000, 10.000, 1 juta, 2 juta gitu, tuh tulisannya banyak bener. Bingung saya, ini besok, ini besoknya lagi, yang ini kemarin belum. Nah, berapa Pak jumlahnya semua? Adalah 3 juta mah, bayarin tuh Pak kalau kita punya duit, masya Allah, ya. Itulah perkara yang paling utama di diri orang yang beriman, ya, amalan yang paling utama. Jadi 2 perkara yang paling utama itu adalah beriman, yang kedua ya beriman pada Allah, yang kedua bermanfaat bagi orang Islam, ya. Gambaran daripada bermanfaat seperti tadi, nolong orang Islam, membayarkan hutangnya orang Islam, ya, menolong yang dijolimi dari orang Islam, ya, memenuhi kebutuhan orang Islam, baik itu dengan ucapan, dengan pangkat, dengan harta, maupun dengan tenaga. Wa khoslatani, nah ada lagi 2 perkara kebalikannya. Wa khoslatani, dan 2 perkara la syai'a akhbathu, yang mana tidak ada yang lebih jelek daripada 2 perkara tadi. Ini paling jelek nih, itu 2 perkara ini. Jadi kelawanannya daripada yang tadi. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ini perkara yang paling jelek, ya, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, ilmu sihir, naudzubillah, ilmu perdukunan, jangan sampai itu Pak, ya, meminta kepada syaitan, kepada pohon besar, kepada benda-benda, ya kan, benda-benda keramat, jangan sampai ada itu. Syirik itu namanya, mati dalam keadaan syirik, naudzubillah di neraka selama-lamanya, tidak akan masuk surga, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada syirik, amin ya rabbal alamin, ya. Wadurul bil muslimin, yang kedua paling jelek itu adalah membahayakan atau berbahaya bagi orang muslim. Fi abdanihim, apakah berbahaya untuk badannya orang Islam, au amwalihim, atau hartanya orang Islam. Ketika ada orang dia suka mencuri, suka ngambil barang orang lain, ini paling jelek, ya, paling jelek. Nah, dari 2 perkara tadi, 2 perkara paling utama, paling bagus, yaitu 2 perkara yang paling utama, paling bagus, iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi orang Islam. Ada lagi 2 perkara paling jelek, yaitu adalah syirik kepada Allah, yang kedua membahayakan orang Islam. Ini semua memang fa'inna jami'a awamirillah, karena sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah itu tarji'u ila khoslataini, kembali kepada 2 perkara. 2 perkara itu, yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah, ya, bentuk daripada mengagungkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua kembali kepada asyafaqah li khalqihi, berkasih sayang kepada makhluk Allah, ya. 2 perintah itu nggak jauh daripada 2 perkara, ya. Mengagungkan Allah dengan cara tidak menyekutukannya, yang kedua
menyayangi makhluk Allah dengan cara bermanfaat untuk makhluk Allah. Itu yang disebut dengan bahasa kita, bahasa Arab yang sering kita pakai, hablum minallah wa hablum minannas, ya. Ikatan hubungan sama Allah baik, hubungan sama hamba Allah baik. Tidak dikatakan orang soleh atau orang yang bertakwa kalau hanya hubungan yang bagus itu pada Allah doang. Sholat rajin, puasa rajin, tetapi sama tetangga enggak akur, begitu kan? Atau sesuka bermusuhan, ya ini masih jelek. Atau suka membantu orang lain mah, tapi sholat kagak, gitu, masih jelek juga, ya masih jelek juga. Itu jadi hablum minallah wa hablum minannas. Bahkan di ayat Al-Qur'an ada ayat aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maknanya adalah aqimus sholah, dirikan sholat, ini hablum minallah, ya. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, ini hablum minannas. Begitu. Jadi kita harus baik ibadah pada Allah, juga harus baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, uskurli wali walidaik, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya, syukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasihlah kepada uskurli, kepadaku, bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ya, Imam Ghazali, ya, ditanya, kenapa kamu masuk mendapatkan rahmatku, kata Allah. Disebutin karena ngarang kitab, ya kan, di riwayat lain tuh ngarang kitab, ibadah, puasa dan sebagainya, begitu. Karena itu kata Allah, hei Ghazali, matamu nih ditimbang dengan nikmat-nikmat yang dengan ibadah kamu kepadaku, itu lebih besaran nikmat melihat daripada ibadahmu. Nikmat melihat aja Pak, nikmat mata, dengan ibadahnya Imam Ghazali itu tidak bisa tertanding, itu nikmat melihat. Bagaimana dengan nikmat yang lain, bisa jalan, ya kan, mendengar. Itu Imam Ghazali itu luar biasa ibadahnya, tetap nggak bisa membayar daripada nikmat melihat itu. Masya Allah, ya, seperti itu. Makanya bersyukur kepada Allah, uskurli. Tanda syukurnya itu adalah dengan ucapan alhamdulillah, dengan perbuatan melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Orang tua, ibu, dari mulai mengandung, ya kan, jalan berat, tidur juga susah, mau kemana-mana susah karena mengandung diri kita di waktu kita di perut, ya kan. Melahirkan apalagi luar biasa sakitnya, ya kan. Belum sampai situ, ya kan, menyusui, malam-malam enaknya tidur, bangun itu bayi, ya kan. Istri saya punya bayi itu, Masya Allah, luar biasa perjuangan kedua orang tua. Maka berterima kasih pada orang tua. Dari ayat inilah dirangkum terima kasih kepada Allah, bersyukur pada Allah itu adalah hablum minallah. Ya, wali walidai, kepada kedua orang tua hablum minannas. Ya, itulah dua perkara yang baik dan dua perkara yang buruk. Makalah yang kedua yaitu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk keselamatan bagi hamba Allah, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian bimujalasatil ulama, duduk-duduk, bercampur baur, bergaul dengan para ulama, ya. Ail amilina, yaitu orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Kita harus dekat Pak sama ulama, sama ustadz lah zaman sekarang malah minimalnya begitu. Dekat sama beliau-beliau, enggak ngaji kayak ngobrol lah gitu. Setidaknya ngobrolnya sama ustadz mah masalah hukum, ya. Ngasih tahu, dapat ilmu. Setidaknya kalau ngobrol sama ulama begitu, ya, pasti hadis, satu hadis, dua hadis mah keluar gitu kalau ngobrol sama ulama, ya kan, yang mana dengan obrolan itu diri kita menjadi baik, seperti itu. Ada aja pasti nasihat-nasihat yang keluar. Wastimai kalamil hukama,
dan dengarkan perkataannya ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan dukun, artinya hikmah yang istilahnya ngasih wiridan, bukan. Jadi ahli hikmah di sini adalah al-alimi nabidatillah, ya orang-orang yang mengetahui tentang zat Allah, ma'rifatnya tinggi kepada Allah, kenal benar sama Allah, begitu. Ya, al musibina fi aqwalihim wa afalihim, benar dalam ucapan dan perbuatannya, antara ucapan dan perbuatan sesuai. Itulah ulama alim billah, alim bidatillah, begitu. Ya, apalagi terutama duduk-duduknya ini adalah ya menimba ilmu, ya kan, datangin majelis taklim. Kenapa sebabnya kita harus duduk-duduk dekat-dekat dengan ulama? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa yang disebut dengan hati yang mati? Ini bahaya, Pak, hati yang mati itu. Di bawahnya lagi ya agak mendingan lah, hati yang sakit. Kalau hati sakit masih mending, sholat mau gitu kan, puasa mau. Cuman begitu belentang-belentong ya, johor sholat, asar enggak gitu. Asar sholat, maghrib enggak gitu, belang-belang kayak zebra gitu, hitam putih itu zebra ya kan, belangnya hitam apa belangnya putih aslinya, itu zebra, itu yang membingungkan belang. Ya, ini orang belang ini kayak zebra, jadi samar-samar. Ya, itu masih mending, Pak, hati yang sakit masih ada ibadahnya. Bagaimana hati yang mati? Naudzubillah, cuma naudzubillah, ya dia hatinya kafir, menduakan Allah, syirik, ini yang bahaya. Ya, hati yang mati. Makanya di sini hati yang mati ini bisa hidup binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ail ilmin nafi'i. Maksud cahaya hikmah itu adalah cahaya ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita duduk di sini yang menyirami hati kita supaya hati kita hidup. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Nabi contohkan kama yuil ardol maita, bagaimana Allah hidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Tanah tandus terbelah, kering kerontang, ya kan, pohon-pohon pada kering, daun-daunnya pada berjatuhan, mati semua gitu, tanahnya terbelah. Itu bisa hidup, itu tanah bima'il mator, dengan air hujan. Hati yang kering, yang keras, ya bisa hidup dengan ilmu. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Bagaimana kalau kita jauh sama ulama, jauh sama para ustadz, jauh sama orang-orang yang berilmu, terutama ilmu agama? Kata Nabi, saya tizamanun ala ummati, nanti akan datang kepada umatku suatu masa yang mana pada masa itu umatku ya piruna, pada lari. Maksud lari di sini jauh dari ulama, enggak mau belajar, enggak mau nanya hukum. Minal ulama iwal fuqaha, jauh atau lari daripada ulama dan ahli fikih, enggak mau ngaji fikih, bagaimana cara sholat, apa yang batalkan wudu, ya, apa fadilah daripada sedekah, nolong orang lain. Kalau udah jauh atau tidak mau ngaji pada ulama dan ahli fikih, payab talihimullah, maka Allah akan turunkan bencana bisalasi baliyatin, dengan 3 bencana. Nih Pak nih, kalau orang udah jauh sama ulama, nggak mau ngaji, ya akan diturunkan 3 bencana. Mana 3 bencana itu? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada usahanya. Usaha, ya kan, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, ya sibuklah begitu. Sampai-sampai saking sibuknya sholat aja nggak sempet, begitu. Nolong orang lain nggak sempet, ya nggak ada manfaatnya bagi orang lain, ya. Kemudian juga ngaji sibuk, ya sibuk. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu saya sibuk kerja. Hari Minggu Pak, ngajinya hari Minggu dah, hari Minggu atau malam Minggu. Waduh, hari Minggu malam Minggu saya jalan-jalan. Jalan-jalan saya ke mana? Ya ke pantai. Lalu kapan dong ini mau ngajinya? Ya entarlah, kalau nggak sibuk ya sibuk terus kalau begitu. Malam dah malam tidur saya. Kerjaan numpuk saya kalau malam. Numpuk di mana?
kasur. Wah itu beda lagi Pak, bikin anak jadinya ya. Jadi nggak ada waktunya kalau begitu, maka Allah akan cabut keberkahan usahanya. Kenapa? Karena tidak ada ziyadatul khair min kasbihim, tidak ada kebaikan daripada usahanya. Nggak ada keluar zakat. Kenapa? Karena nggak tahu hukum zakat. Kenapa nggak tahu hukum zakat? Karena nggak ngaji, ya kan? Dia tidak pernah bersedekah. Kenapa? Karena nggak tahu padilah keutamaan hebatnya orang yang selalu bersedekah. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ngaji, gitu. Ya. Nah, karena tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, maka hartanya tidak berkah. Yang kedua, watania, kemudian keberkahan lagi bisa dilihat daripada peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Saya gaji mah alhamdulillah Ustadz, sebulan tuh 5 juta, bahkan sekarang 10 juta. Tapi kenapa ya sebulan saya nggak cukup gitu? Kenapa emang nggak cukup? Ya kemarin rumah roboh gitu ya, ban motor bocor, ya kan? Ban motor, istri jatuh, ya kan? Anak sakit gitu, ya, iuran nambah terus, ya kan? Akhirnya ora cukup. Ini Bapak gaji berapa sebulan? 500.000. Cukup? Alhamdulillah. Kenapa Pak? Saya beli makanannya ikan teri, ya, ikan teri, ya kan? Bahkan saya mah beli barang itu awet 1 tahun nggak habis. Beli apa Pak? Almenak. Almenak, saya beli almenak 1 tahun nggak habis. Alhamdulillah berkah berarti. Ya, 12 bulan nggak habis tuh almenak. Ya, Masya Allah. Ya, beli ikan peda aja saya airnya banyak gitu, cocol doang gitu. Taruh lagi seminggu nggak habis Pak. Oh berkah berarti. Berkah. Ya. Nah ini tuh yang berkah tuh seperti itu Pak, sedikit tapi cukup, apalagi banyak. Ya, maka yang kedua, wasaniyatu yusalitullahu alaihim sultanan zalima, Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim. Nah ini Pak, jadi ketika ada pemimpin zalim jangan salahin pemimpinnya. Memang Allah kirim untuk apa? Menguji, mengasih bencana pada orang-orang atau masyarakatnya, gara-gara nggak mau ngaji gitu. Gara-gara nggak mau ngaji. Asbabnya lagi, kenapa itu masyarakat sampai menjadikan pemimpin yang zalim jadi pemimpin yang akhlaknya jelek? Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana pentingnya orang yang tahu ilmu agama, orang yang imannya kuat untuk jadikan pemimpin. Bukan hanya ilmu saja, ilmu keprofesional dalam memimpin, bukan, tetapi keimanan juga. Lihat, oh itu orangnya soleh, ya sarjana soleh juga. Nah itu, jangan istilahnya ngelihat kesarjanaannya doang begitu, sehingga dengan masyarakatnya mau ngaji, tahu mana yang utama dijadikan pemimpin. Yang ketiga, ini yang paling bahaya, orang yang nggak mau ngaji, orang yang jauh sama ulama. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga yaitu dia akan keluar daripada dunia alias meninggal, bahasa kerennya adalah isdet, begitu. Bighairi iman, tanpa membawa iman, ya, dalam keadaan kafir Pak. Naudzubillah tuma, naudzubillah. Ya itulah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang imannya kuat, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya ya singkat saja.